daulat oleh panitia untuk memberikan apa namanya, bukan nasihat, sharing aja dari Bapak Ibu ya. Jadi saya mencoba ada satu artikel yang lumayan saya lihat bagus juga. Mungkin selama ini juga Bapak Ibu sudah menjalankan, terutama yang sudah berkeluarga, di mana seorang bapak memberikan akan nasihat pada anaknya dengan metode-metode yang ya secara psikologi zaman sekarang. Tapi saya pernah lihat di artikel ini ada satu bagus juga yang berdasarkan Al-Quran, yang terutama mengenai nasihat pada anak-anak ini. Saya melihat di sini ada dari surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Begitu rincinya dalam kitab Allah ini. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita awal sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, pendidikan anak itu memang prioritas karena anak itu ada sebagai generasi penerus sejarah kita. Mencatat anak itu hari-harinya adalah insya Allah kedepannya sebagai pemimpin kita yang masa depan. Ini sejalan dengan ungkapan dari Subhanul Yaum Riyalul Goda, yaitu ungkapan semacam pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Lahirnya pemuda-pemuda yang tangguh tidak lepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, kisah Luqman Hakim dalam mendidik anak menjadi prototipe pendidikan anak dalam Islam. Ia bukan seorang nabi, namun Allah karuniakan hikmah kesesuaian antara ilmu dan amal, lisan dan perbuatan yang sejalan. Tak heran Luqman menjadi contoh dan tauladan bukan karena kata-kata, tapi karena perbuatan. Namun dalam amal perbuatan beliau layak menjadi contoh dan tauladan bagi anak-anak kaum muslimin. Banyak hal yang bisa diambil pelajaran dalam kisah yang termaktub dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 13 sampai 19. Dari pengokohan tauhid seorang anak hingga berbuat baik kepada kedua orang tua, rasa senantiasa dawasi Allah, perintah mengerjakan salat, sampai akhlak kepada sesama agar tidak berlaku sombong dan angkuh apapun yang ada di dalamnya. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin saya akan paparkan ayat-ayatnya. Pertama, mungkin di dalam Al-Quran itu lebih bagus sekali, lebih terinci. Ayat yang pertama itu adalah ayat 13. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Luqmanu li abihi wa huwa yazuhu ya bunayya la tusrik billah inna sirqa lazumun azim. Artinya, insyaallah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dan keselamatan anak dunia dan akhirat akan senantiasa pendidikan anak mereka mendidikan tauhid. Di mana dalam ayat pertama dari Luqman untuk anaknya adalah memberikan tauhid, tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah merupakan dosa yang besar yang tidak bisa diampuni manakala seorang mati dalam keadaan kemusyrikan. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalala ba'ida. Artinya,
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan yang lain, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia tersesat jauh sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, surat Luqman ayat 14, dia memberikan suatu perbaikan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Luqman Hakim mengajari anak-anak untuk selalu berbuat baik dan bersikap lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Pesan ini ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah adalah wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wasaina al-insana biwalidayhi wa hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an asqur li waliwalidayyaka ilayya masira. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan begitu lemah, dan juga menyapihnya sampai usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembali kamu. Jadi dalam Luqman surat 14 itu pendidikan yang sampaikan di sini ada menekankan pendidikan sopan santun, hendaknya diajarkan kepada anak-anak sejak dini, terlebih sopan santun kepada orang tua. Berbuat bakti kepada orang tua itu berpahala sekali. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Melihat kehidupan modern sekarang, banyak anak-anak tidak mengerti sopan santun kepada orang tuanya. Tidak sedikit dari mereka yang mendurhakainya, berani dan melawan keduanya, bahkan tidak sedikit anak yang membuat orang tua susah. Mendidik anak agar mengerti sopan santun dan adab kepada orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Allah telah menerangkan dalam hal ini sebagai firman Allah, artinya dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya sampaikan artinya aja. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Yang ketiga, dalam surat Luqman juga sampaikan, yaitu menanamkan kasih sayang Allah. Menanamkan pada diri anak akan kasih sayang Allah. Allah merupakan pendidikan yang sangat baik dan mulia. Dengan itu, anak akan merasa senang, bahagia, dan optimis dalam beribadah kepadanya, karena setiap amalan yang ditujukannya akan mendapat balasan berupa surga. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha innakum misqala hadatin min kharadalin fataqu fi sakharatin aw fil samawati wal fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha halus dan Maha teliti. Luqman ayat 16. Kemudian kita kembali lagi juga ke Luqman ayat 17, yaitu mengenalkan kewajiban kepada Rabb-Nya.
Mengenalkan anak akan kewajiban yang harus ia tunaikan dalam kehidupannya sehari-hari seperti salat, sedekah, amal ma'ruf, nahi munkar, syukur dan sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Luqman surat 17, "Ya bunayya, aqimis salat wa amur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Inna zalika min azmil umur." Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Kemudian di surat Luqman juga bagaimana mengajarkan sopan santun dan rendah hati. Akhlak adalah perhiasan bagi diri seseorang. Ia akan dihormati dan dihargai karena akhlak mulia, sementara ia akan dihina dan dilecehkan karena kesombongan dan akhlaknya yang tercela. Pesan sopan santun dan merendahkan hati telah dipesankan oleh Luqman Hakim kepada anaknya yang termaksud dalam firman Allah surat Luqman ayat 18-19, "Wala tusarri 'adaka lin-nasi wala tamsi fil ardi marhan innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi mas'adika wa qadud min sawtika innaka ankaral aswat la sawtu al-hamir." Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena kesombongan, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Orang akan dicintai karena akhlaknya dan ilmunya, bukan pangkat, bukan kekuasaan. Karena pada hakikatnya kekuasaan hanyalah sementara. Akhlak yang mulia menjadi penghias diri seorang mukmin dan akan menjadi pakaian yang mulia. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Luqman Hakim menjadi salah satu teladan para bapak yang sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Dia telah mengenakan tugas dan kewajiban seorang anak kepada Robnya. Manakala dalam tatanan artikel ini saya lihat begitu pertama ditanamkan adalah akidah, ya, dari akidah, dan terakhir adalah akhlak. Nah, begitulah Nabi Muhammad SAW, akhlaknya yang mempunyai akhlakul karimah. Semoga kita semua memberkati anak-anak kita dengan bekal keimanan, ketakwaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin sekelumit artikel yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.